Algoritma. Algoritma adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis yang akan dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Notasi algoritma. Notasi algoritma dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagan alir atau flowchart. Flowchart menggambarkan alur instruksi atau tahapan yang akan dilakukan dari suatu algoritma. Notasi ini menggunakan bentuk geometris seperti persegi panjang, jajar genjang, dan bentuk lainnya. Ada beberapa simbol yang biasa digunakan pada flowchart, seperti berikut. Di dalam gambar, terdapat tabel simbol yang biasa digunakan untuk algoritma. Contohnya, jajar genjang, yaitu simbol input ataupun output. Simbol ini menggambarkan masukan atau keluaran dalam program. Anak panah, yaitu garis aliran program, menggambarkan aliran program, dan sebagainya. Di samping tabel, terdapat contoh sederhana penggunaan flowchart. Kedua, pseudokode. Pseudokode merupakan notasi algoritmik yang lebih sering digunakan daripada flowchart. Hal ini dikarenakan pseudokode mempunyai kemiripan dengan bahasa pemrograman pada umumnya, sehingga jika ingin mentransformasi pseudokode menjadi bahasa pemrograman tertentu akan menjadi lebih mudah. Secara umum, terdapat struktur yang biasa digunakan dalam menuliskan pseudokode suatu program. Struktur tersebut terdiri atas bagian judul program, deklarasi, dan algoritma. Bagian judul. Judul biasanya mewakili secara keseluruhan algoritma yang sedang dibuat. Bagian deklarasi digunakan untuk menyebut setiap nama-nama dari konstanta, variabel, prosedur, atau fungsi yang akan digunakan pada algoritma atau program. Bagian algoritma. Bagian ini yang berisi instruksi dari algoritma yang akan dieksekusi. Variabel atau peubah. Variabel atau peubah adalah objek yang dapat kita manipulasi pada suatu program. Biasanya, variabel akan digunakan sebagai pengganti dari suatu nilai yang belum kita ketahui secara pasti. Tipe data terdiri dari bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang dinyatakan dengan tidak memiliki pecahan desimal. Logika. Logika berisi pernyataan benar atau salah. Biasanya, logika ini digunakan pada kondisional. Bilangan desimal. Bilangan desimal merupakan tipe bilangan yang mengandung pecahan desimal. Dalam hal ini, bilangan desimal menggunakan tanda titik untuk menyatakan pecahan desimal. Karakter. Dalam konteks pemrograman, karakter merupakan tipe data yang mendefinisikan nilai ASCII, American Standard Code for Information Interchange. String. String merupakan gabungan dari beberapa karakter. Biasanya, string digunakan untuk menyimpan kata atau kalimat yang akan dicetak. Input dan output. Input. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk melakukan input variabel, seperti berikut. Secara langsung, nilai variabel dapat langsung diisikan secara langsung dengan tiga cara, yakni dari konstanta, dari variabel lain, dari hasil operasi dari variabel lain. Pada pseudokode dapat menggunakan tanda anak panah untuk mengisikan nilai variabel, sementara pada bahasa C dapat menggunakan simbol sama dengan. Menggunakan piranti masukan. Pada pseudokode dapat menggunakan perintah read untuk membaca masukan dari piranti masukan. Sementara pada bahasa C dapat menggunakan perintah scan. Output. Pada pseudokode
dapat menggunakan perintah write, sementara pada bahasa C dapat menggunakan perintah print. Pemilihan. Pemilihan memungkinkan kita hanya mengeksekusi instruksi yang memenuhi syarat. Setiap kondisi pemilihan merupakan ekspresi relasional dan akan menghasilkan nilai boolean yang bernilai true, benar, dan false, salah. Syarat kondisi terpenuhi jika nilai akhir yang dihasilkan adalah true. Untuk suatu kondisi bisa menggunakan fungsi if, dua kondisi menggunakan if-else, sedangkan jika lebih dari dua kondisi menggunakan if-else bercabang, jika kondisinya banyak tetapi sederhana bisa menggunakan fungsi case. Pengulangan. Pengulangan berfungsi untuk menjalankan beberapa instruksi kompleks secara berulang. Jenis pengulangan yang biasa digunakan diantaranya for. Pada pengulangan for, Anda harus mendefinisikan secara spesifik inisialisasi awal dan kapan pengulangan akan dihentikan sebelum dieksekusi. Ada dua jenis for, yakni for menaik dan for menurun. While. Pengulangan while merupakan pengulangan kondisional, artinya pengulangan dapat dilakukan dengan syarat atau kondisi tertentu tanpa harus mendefinisikan secara spesifik berapa jumlah pengulangan yang akan dilakukan. Do while. Perbedaan do while dengan while adalah pada pengulangan while saat pertama kali, aksi akan dilakukan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengecekan. Artinya, memungkinkan bagian badan utama yang menggantung aksi akan dieksekusi minimal sekali. Array. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe yang sama antar tiap elemennya. Tiap elemen yang dapat digunakan yaitu integer, boolean, real, karakter, dan string. String merupakan sekumpulan karakter, maka ketika Anda mendefinisikan suatu string secara tidak langsung, ini adalah array dari sekumpulan karakter. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Komputer saat ini telah merambah di segala bidang kehidupan. Banyak yang telah memanfaatkan komputer untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaannya. Internet telah memberikan pengaruh yang besar terhadap ilmu pengetahuan dan pandangan dunia. Hanya dengan menggunakan mesin pencari seperti Google dan Yahoo, pengguna di seluruh dunia dapat memiliki akses yang mudah atas segala macam informasi. Banyak sekali aspek yang terpengaruh dengan adanya teknologi yang terus berkembang, di antaranya di bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak tersebut bisa menjadi positif dan negatif. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Dengan semakin canggihnya teknologi, semakin banyak pula yang menyalahgunakan dan tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, gunakan teknologi semaksimal mungkin dan berani bertanggung jawab. Berpikir komputasi terdiri atas: pertama, dekomposisi, yaitu memecahkan permasalahan besar
menjadi beberapa sub kecil. Kedua, pengenalan pola dilakukan untuk melihat kemungkinan solusi yang sama dalam pemecahan masalah. Ketiga, abstraksi, yaitu untuk mengambil karakteristik-karakteristik penting saja dengan mengabaikan karakteristik-karakteristik yang tidak penting. Keempat, algoritma, yaitu urutan instruksi dalam menyelesaikan masalah. Walaupun keempat pilar tersebut merupakan inti dari berpikir komputasi, tetapi kita tidak perlu menggunakan keempat pilar tersebut secara bersamaan dalam menyelesaikan suatu masalah. Permasalahan yang sederhana mungkin tidak perlu kita lakukan dekomposisi karena pada dasarnya permasalahan yang akan kita selesaikan sudah cukup sederhana untuk diselesaikan. Pemilihan dari keempat pilar tersebut tergantung pada masalah yang ingin diselesaikan.